Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini di podcast PAC IPNU IPWNU Kecamatan Mantub, alhamdulillah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini meskipun podcast yang pertama, tetapi narasumbernya sungguh luar biasa. Santai, sekarang saya bersama yang pertama ada, ini manggilnya Cak, Mas atau bagaimana? Atau rekan kalau IPNU? Rekan dan sahabat. Rekan dan sahabat gitu ya? Siap. Iya, baik. Yang pertama saya didampingi oleh sahabat Sirojul Munir. Ya, bener ya, Sirojul Munir. Beliau adalah ketua PC PMII Kabupaten Lamongan. Luar biasa. Lalu yang di sebelah sana juga tak asing lagi bagi kita semua, yakni rekan Muhammad Hasan As'ari, Ketua PC IPNU Kabupaten Lamongan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Saiful. Ya, rekan Saiful. Bukan Saiful. Siapa? Ini rekan Sutresno, Cak. Sutresno. Iya, Sutresno, tenang santai. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Karena tadi di jalan itu ada beberapa hal yang sehingga kita berdua ini ya Pak ya, Ya. itu mengalami hambatan. Iya. Yang seharusnya saya itu juga memakai kopiah, tetapi gara-gara faktor kendala hujan sehingga kopiahnya juga basah. Iya, santai, gak apa-apa kok. Karena memang ini meskipun musim kemarau tetapi tetap hujan. Ini salah satu keberkahan podcast kita kali ini, amin. Sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu spektakuler meskipun ini podcast yang pertama, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita pembahasan. Ini siapa dulu ini yang nanti saya tanyai? Pak Ari dulu. Atau sweet dulu, sweet. Pak Siapa? Ari dulu juga nggak apa-apa, saya dulu juga nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Ya diatur moderator lah. Diatur gitu ya? Kita Oke, siap ya. Siap. Kita mengikut aja. Gimana baiknya? Santai kita di sini. Diskusi Ya. sambil cangkruan lah istilahnya. Di sini kan temanya pelajar mager. Wah, opoi pelajar mager. Wah, aneh banget temanya. Mager ini singkatan dari menyongsong aksi generasi era revolusi. Nah, jadi mager ini adalah menyongsong aksi generasi era revolusi. Jadi yang pertama saya ingin argumen dari masing-masing narasumber kita melihat tema ini sebenarnya urgensinya itu seperti apa gitu pemuda saat ini, apalagi di saat ini era revolusi industri 4.0 ditambah lagi masih ada pandemi COVID-19. Nah, jadi ini seperti apa? Karena mereka berdua ini salah satu ya bukan salah satu tetapi aktivis yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi biar lebih jelasnya bagaimana, nanti kita akan simak penjelasan dari narasumber yang sangat luar biasa ini. Baik, yang pertama mungkin bisa dari rekan Hasan As'ari terlebih dahulu. Monggo. Ya, terima kasih, Mas Sutres ya. Nggih. Jadi keliru Mas Sebu. Ya, jadi dengan tema menyongsong aksi generasi era revolusi. Yang dimaksud di sini kan revolusi industri 4.0, bukan revolusi 97 ya. Bukan. Jadi tadi juga saya berbincang sedikit dengan rekan Sultan. Saya kira itu revolusi itu yang dimaksud itu revolusi apa itu? Yang seperti 97, ternyata enggak ya kan. Jadi memang era sekarang itu era revolusi industri 4.0 atau lebih apa itu? Lebih terkenalnya ya ini era disrupsi. Disrupsi itu yang mana inovasi itu sangat berjalan cepat dan mereka yang tidak bisa beradaptasi akan mati ya. Seperti yang dikatakan para pakar bahwasanya hari ini itu pilihannya dua, mau beradaptasi atau mati. Mereka yang nggak mau beradaptasi dengan inovasi-inovasi ya kan, maka ya selamanya mereka akan tertinggalan, mereka akan istilahnya itu gaptek dan lain sebagainya. Untuk itu ayo semua rekan-rekan baik juga dari sahabat-sahabat PMI sebagai kaum muda yang pikirannya masih jernih, yang katanya Tan Malaka itu harta yang paling berharga
seorang pemuda yakni adalah idealisme. Nah, idealisme ini bekal kita untuk menghasilkan sebuah inovasi-inovasi. Mungkin itu dulu rekan Sutris. Luar biasa ini penjabaran dari rekan Hasan Asy'ari, sangat luar biasa. Jadi ini off to the box istilahnya seperti itu. Jadi memang saat ini era disrupsi karena memang segala perkembangan teknologi digitalisasi juga sangat luar biasa, dan ini memang menjadi tantangan bagi kita. Jadi kan seperti itu ya mungkin tadi pembahasan dari rekan Hasan Asy'ari, ketua PCI Penuh Kabupaten Lamongan. Mungkin saya di sini pertanyaan yang sama juga kepada sahabat Rojul sebagai ketua PC PMII untuk urgensi dari tema menyongsong aksi generasi era revolusi itu seperti apa? Ini dilihat dari sudut pandang mahasiswa pergerakan ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Monggo. Jadi kalau kita melihat dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh rekan Sutrisno, ini mengenai yang pertama kan mager. Ini saya juga sebenarnya sangat penasaran, mager itu apa sih sebenarnya? Ternyata ada singkatannya tersendiri, bukan bahwa mager malas gerak, bukan ya? mager malas gerak, tapi mager yang lain ini ternyata, bahwa ngomong revolusi ini pemuda ini sangat berpengaruh penting terhadap peradaban, yang mana ketika kita berbicara bahwa ngomong pemuda pada waktu itu sebelum kita merebutkan kemerdekaan, di situ ada golongan muda, terus kemudian ada golongan tua, sehingga dua golongan ini dulu sangat mempunyai keinginan yang sama sebenarnya, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, pada waktu itu golongan muda dengan semangatnya, terus kemudian dengan semangat api yang membara, sehingga pemuda pada waktu itu bisa menjadikan pemuda-pemuda lain itu mampu untuk memiliki hal yang sama. Lah pada waktu itu sebelum ketika kita ngomong revolusi, bahwa memang peran pemuda di sini itu harus benar-benar tersistem dari awal. Jadi ngomong kegiatan-kegiatan semacam ini merupakan salah satu sistem yang utama saya rasa di era-era pandemi, bahwa kalau ngomong kita di tingkatan Nahdlatul Ulama, kita sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah sangat tersistem. Mulai dari di tingkatan pelajar, kita di sini sudah disuguhkan dan sudah diajarkan dengan IPENU, terus kemudian ada IPPNU, terus kemudian di tingkat selanjutnya di situ yang mana ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana kalau ngomong PMII ini bahwa kita itu bukan lagi ngomong keyakinan dan lain-lain, tapi melainkan kita berbicara tentang pergerakan bagaimana merubah sistem yang hari ini telah kita hadapi pada saat ini, kira-kira begitu. Sangat luar biasa sekali ini pendapatnya. Jadi ini tadi disinggung juga ya, sedikit perbedaan antara generasi muda dan generasi tua. Ya mungkin secara cara itu mungkin berbeda, tetapi secara maksud apa yang ingin dicapai cita-citanya itu rata-rata sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi memang ya Cak ya, rata-rata kalau generasi muda itu pinginnya itu pengen cepet-cepet dan cepet gitu ya. Katanya Bang Haji kan gitu. Iya. Darah muda, darahnya para remaja. Sinar api yang membara. Iya, darahnya itu membara, idealismenya tinggi, kata tadi rekan Hasan juga. Jadi sangat luar biasa sebagai generasi muda. Oke, di sini kita akan petik lebih dalam lagi ya sebenarnya, membedah dari tema ini sebenarnya kita akan menanyakan bagaimana aksi yang dimaksud dalam menyongsong generasi muda di era revolusi ini. Nah, aksi yang cocok sebagai generasi muda, terutama kalangan generasi muda Nahdliyin ya, untuk menghadapi era revolusi industri saat ini. Karena kan latar belakangnya sekarang ini ya jujur-jujuran saja kita tertinggal sebenarnya di medsos dan lain sebagainya. Mungkin dengan sebagian kaum-kaum yang suka hijrah gitu kan ya. Betul.
Tapi kan sebagai generasi NO, generasi muda NO kita harus bisa. Nah ini aksi yang dilaksanakan itu seperti apa Cak? Mungkin dari rekan Hasan terlebih dahulu. Ya, terkait dengan aksi yang perlu kita lakukan khususnya sebagai kader-kader NU ya. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada PAC Event Liban Kecamatan Mantuk karena telah membuatkan forum dengan Ketua PCPMI rekan sahabat Rojul ya kan. Karena memang jarang ada forum-forum khususnya saudara PMI dan juga IPENU. Kita lahir dengan pendiri-pendiri juga yang sama. Di sana ada Musir Narawi, Nuril Kiai Nuril dan juga Khalid Mawardi, semuanya merupakan sesepuh IPENU dan juga PMI. Alhamdulillah kita dipertemukan di forum ini ya kan. Nah, berkaitan dengan aksi ya kan. Ada sebuah prinsip dari Nahdlatul Ulama yakni al-muhafadzatu ala qadimis shalah wal akhdhu bil jadidil aslah. Maksudnya NU ini ya menjaga tradisi, di samping menjaga tradisi juga mencari sebuah tradisi baru yang lebih baik lagi ya kan. Kalau kita di PCI Pemerintahan Kabupaten Lamongan itu membedakan jalur perjuangan. Ini ada 3 medan yang kita lalui. Yakni ada jalur udara, jalur darat, dan jalur laut. Kalau jalur laut, yang pertama itu jalur darat. Itu yakni jalur-jalur pertemuan secara fisik. Yakni kaderisasi, kalau dipenuhi seperti Magesta, seperti Lakmu, ataupun Rutinan dan sebagainya. Kalau di PMI itu seperti Mapaba, PKN dan lain sebagainya, yakni bersifat secara langsung. Tapi ada jalur lagi, yakni jalur udara, yakni dunia maya, yang mana perkembangan informasi ini semakin cepat. Katakanlah rekan Sutresno sekarang membuat podcast di sini, semuanya bisa mengakses, bahkan di luar negeri pun bisa mengakses. Ya. Kalau saya berbicara tentang NU di dunia maya, memang beberapa tahun atau beberapa dekade yang belakangan seperti 10 tahun atau 5 tahun dahulu itu NU itu kalah di media sosial. Tapi sekarang di mana generasi-generasi muda itu mulai ikut campur, mulai melek media, walaupun mereka nggak sebagai pembicara utama lah, sebagai pendukung, katakanlah seperti acara ini ya kan, yang berbicara yang di depan kamera cuma 3, tapi yang di belakang kamera ini ya banyak sekali lah. Ini mereka ini seperti support system kan. Kita ketahui sekarang itu ada kehadiran seperti Gus Muafik, apalagi Gus Baha yang monumental ya kan, yang mana telah membungkam argumen-argumen orang-orang Wahabi yang biasanya berkata bid'ah dengan mengatakan dalil-dalil yang seperti ini. Tapi Gus Baha mampu menjawab dengan banyak sekali keluasan ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya santri-santri NU itu aslinya itu banyak sekali kemampuan potensinya. Bagaimana mereka mau beraksi? Beraksi ya hanya sekedar tampil di depan layar saja. Kalau semuanya mau tampil di depan layar, terus siapa yang bagian sound system, bagian itu? Ya, sebenarnya organisasi itu ya gini, saling melengkapi, saling membagi tugas kan. Jadi untuk sekarang generasi NU ya nggak kalah amat lah. Apalagi sekarang itu NU mampu mendominasi di berbagai media sosial. Jadi dan yang terakhir yakni jalur laut yang jangan sampai rekan-rekan kita dan juga sahabat lupakan, yakni jalur batinnya seperti rutina, istighosah, doa-doa ya kan. Ya hanya mengetuk pintu pintu birokrasi saja, tapi mengetuk pintu langit supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang. Ya kan, mungkin itu saja rekan Sutris. Luar biasa ini ya. Menarik sekali pembahasan dari rekan Hasan terkait dengan 3 jalur tadi, ada jalur darat, jalur udara dan jalur laut. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada rekan Hasan. Jadi terkadang aksi yang kita lakukan dengan ketiga jalur itu terkadang juga menuai hambatan. Nah, biasanya rekan-rekan kita semua ini ada suatu hambatan. Itu di mana hambatan itu ketika itu terjadi, maka berhenti suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan secara baik jalur laut, jalur darat maupun jalur udara. Itu biasanya itu terkait dengan fulus, Cak. Ya. Nah, itu kalau dari pandangan rekan Hasan sendiri itu seperti apa? Semua permasalahan ya ini sering lah. Mungkin rekan Sultan Piring ketika sambutan wis orang-orang tua itu di kode soal fulus, soal uang lah kan. Perjuangan kita ini kan nggak selalu soal uang. Uang itu kan hanya
Ya memang orang kalau nggak ada yang membuat wong bingung ya duwe. Ya kan? Sing gare wong waras ya duwe ya kan. Lah, yang pertama tidak ada kegiatan yang sempurna, bahkan kegiatan nggak ada namanya manusia yang sempurna ya kan. Seiring berkembangnya teknologi ini itu banyak sekali media-media yang bisa dimanfaatkan. Saya ingin tanya, Instagram bayar nggak? Menggunakan Instagram? Gratis? Gratis. YouTube ngupload video? Gratis. Gratis. Menggunakan layar ponsel sendiri? Gratis. Alhamdulillah masih gratis. Semuanya gratis ya kan. Terkadang kita itu ingin semuanya itu terlihat sempurna ya kan. Lah, membuat podcast ya kan harus ada kamera, harus ada seperti ini ya kan. Iya, Padahal kan sepertinya nggak harus seperti ini ya kan. Lah, ini kan tergantung mindset kita ya kan. Seperti halnya membuat acara-acara apapun itu ya kan. Sepertinya kita membuat sesederhana mungkin ya nggak masalah ya kan. Cuma terkadang mindset kita ingin terlihat wow dan juga kelihatan spektakuler. Akhirnya ya kita membutuhkan ini yang sebenarnya itu tidak kita butuhkan, tapi kita seakan-akan itu membutuhkan kan. Jadi dengan pola pikir kita yang semakin berkembang, ayolah diolah ya. Uang ya sedang lah, pengurus ya gak hanya ketua saja ya kan. Semuanya yang insya Allah mau iuran. Jadi yang jadi ketua ya jangan sosokan juga ya kan. Iya. Seakan-akan betul. Gak ono ketua gak melaku iya gitu, ya kan. Semuanya di organisasi berperan penting dan organisasi ini memiliki ruangan yang sangat besar yang semuanya mampu berperan. Mungkin itu rekan saudara. Oke. Jadi intinya ya untuk rekan dan rekan kita semua, kita jangan memaksakan suatu kehendak. Jadi kan ketika ini harus gini, dari PAC lain seperti ini, kenapa kita tidak bisa? Kita lihat dulu budget kita juga. Kita bisa sebenarnya buat acara-acara yang lain dan lain sebagainya. Yang terpenting itu substansinya. Iya, substansinya. Jadi nggak harus mewah dan seperti apa. Tapi ini nggak apa-apa. Ini ya sudah cukup mewah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa rekan Sultan dan rekan Tita Laili. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Iya. Dipermudah saja lah era sekarang ini. Kembali lagi ke Cak Rojul. Nah, sahabat Rojul ini bagaimana? Terkait dengan aksi dari sudut pandang pergerakan sahabat-sahabat di PMI itu sendiri. Bagaimana? Oke, terima kasih waktunya. Kita di sini yang pertama lahir dari rahim yang sama dan kemudian kita juga sebenarnya mempunyai basic yang sama, yang artinya kita di sini juga meyakini bahwa kita ini adalah salah satu santri dari Mbah Hasyim Asy'ari, kira-kira begitu. Lah kemudian itu saya kira sudah menjadi pedoman bagi kita untuk nantinya kita dalam bergerak dan juga berpikir, yang mana dalam beberapa hal semisal ini bahwa ketika nanti kita berada di lingkup masyarakat, ngomong di era digitalisasi, kita di situ sudah mempunyai pakem. Kira-kira yang benar itu begini, yang salah itu begini, yang harus dilakukan itu begini. Lah, itu nantinya akan menjadikan kita itu tidak mudah terpengaruh ketika ngomong aksi-aksi yang nyata. Bahwa ngomong di era digitalisasi ini, kita mengakses informasi, kita mengakses pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan mudah dengan gadget, kan begitu. Iya benar. Sehingga di situ ketika kita tidak mempunyai, kalau yang dikatakan oleh sahabat Asy'ari tadi, idealisme atau mempunyai keyakinan yang kuat, kita akan goyah di situ. Dan bukan tidak mungkin ideologi kita yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah ini akan bergeser ketika kita tidak benar-benar memegang teguh apa yang sudah kita yakini dan apa yang sudah kita percaya. Kira-kira begitu. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi ini yang dikhawatirkan juga adanya luntur dari segi akidah juga ya, Cak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga luntur. Nah, mumpung ini ada orangnya dari sahabat PMI di sini. Ini kan biasanya kan PMII juga idealismenya tinggi. Nah,
Kan biasanya untuk sahabat-sahabat kan, nah terkait dengan demo ini Cak, Iya. aksi-aksi seperti itu, Iya, ini iya. saya tanyakan, mau ada ketuanya, enggak apa-apa diminum, Iya, silakan, iya, puasa tak, Mas Hasan? Gak apa. Nah untuk demo itu aksi seperti itu bagaimana Cak? Untuk menyikapinya, karena kan kita terkadang demo itu sekarang juga hati-hati juga rawan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang nggak sesuai. Nah itu bagaimana? Iya. Ini biar semua rekan dan rekan kita semua bisa mengetahuinya. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan demo ini biasanya yang perlu rekan-rekan kita ketahui bahwa sebelum kita aksi itu kita melihat realitas sosial. Kita melihat ketika kita sudah mengetahui realitas sosial itu seperti apa, ternyata orangnya bagaimana dan keluhannya apa, terus kemudian kita reksos di situ. Yang mana kita mencari data-data dan lain sebagainya. Apakah sesuai dengan realitas sosial atau tidak? Nah, ketika tidak maka di situ kita dan sahabat-sahabat itu biasanya juga mengkaji terkait dengan apa sih peraturan pemerintah itu yang berkaitan dengan katakanlah semisal ngomong kesejahteraan masyarakat. Lah sehingga di situ ketika di dalam peraturan pemerintah itu katakanlah bahwa dalam 1 tahun ini itu menganggarkan di wilayah desa itu sekian. Lah di situ kita melihat realitas sosial bahwa ternyata di dalam desa tersebut kurang dari apa yang sudah dianggarkan lah, sehingga seluruh data-data itu biasanya kita diskusikan terus kemudian kita suarakan. Tapi sebelum disuarakan biasanya kita terlebih dahulu melakukan audiensi. Tapi yang sering kali saya dengar bahwa kata-kata demo itu di kalangan masyarakat umum itu jelek. Benar. Kata-kata demo, ada yang mengatakan ditunggangi, terus kemudian ada yang mengatakan titipan dan lain sebagainya. Tapi kalau di BMI itu ketika kita melakukan aksi itu bahwa kita memang murni dari hasil kajian-kajian diskusi, terus kemudian hasil realitas sosial yang memang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga di situ problem-problem tersebut kita angkat. Karena bagaimanapun juga kita sebagai salah satu dari elemen masyarakat, kita juga harus mampu untuk menyuarakan, mampu untuk menyampaikan aspirasi. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah diamanai dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat itu seringkali melalaikan tugasnya, sehingga kita sebagai mahasiswa di situ harus mampu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mereka. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa ini. Jadi demo itu enggak sepenuhnya buruk ya. Biar semua ini tahu. Jadi memang ada substansi tertentu, ada kajian yang perlu dikaji dan tidak sekedar demo langsung ikut demo dan lain sebagainya seperti itu. Ya, rekan Sudres mau menambahi sedikit monggo. tentang rekan Rojul, bahwasanya memang rekan Rojul demo ketika khususnya yang tidak memiliki background mahasiswa yang nggak pernah demo, itu ketika melihat demo itu seakan-akan ya memang karena dipengaruhi oleh media juga, yang ketika ada sebuah aksi itu media juga mungkin ikutan bahwasanya demo ini ditunggangi siapa ya kan. Iya, benar. Kayak jaran lah ditunggangi. Nah, memang sekilas yang membedakan antara IPENU PMI itu terkait demo. PMI sering demo, IPENU kan kadang mungkin nggak pernah tahu, tapi IPENU pernah demo, ya pernah. Kemarin ketika isu Palestina, ya kan, bahkan sampai tingkatan pimpinan pusat, IPENU pun pernah melakukan aksi ya, istilahnya nggak demo tapi aksi, tapi ya sama saja aksi, ya kan. Lah itu pun karena memang IPENU ini organisasi Banom NU, jadi segala kebijakan berkaitan dengan publik masyarakat umum itu kita menganut kebijakannya NU. Tapi dalam segmentasi pelajar, karena memang IPENU ini diamanati untuk apa itu melaksanakan kaderisasi di segmen umur 13 tahun sampai 27 tahun ya kan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan IPENU ini ya kita melakukan advokasi. Salah satunya yang kemarin tuh rame-ramenya itu terkait full day school ya kan. Semuanya di tingkatan IPENU itu melaksanakan
penolakan atau aksi-aksi penolakan. Tapi pada saat itu kami dari IPENU itu melaksanakan survei yang mana kebanyakan hasil survei itu menunjukkan bahwasanya lebih dari 50% atau mayoritas pelajar itu menolak adanya FDS lah. Hal-hal semacam itu memang istilahnya itu advokasi. Advokasi itu kita perlukan agar suara-suara kita yang didengar oleh pemangku kebijakan. Seperti halnya ketika Soekarno itu mau lengser itu ya karena ada aksi-aksi dari mahasiswa, Tritura, 3 tuntutan rakyat, kemudian 97 Soeharto digulingkan, itu ya aksi-aksi demo ya kan, karena memang pemerintah kalau nggak di demo ya nggak mendengar. Banyak kan itu. Tapi ya banyak sekali sekarang. Mungkin aksi nggak hanya sebatas di turun ke jalan, tapi meramaikan media sosial, ya kan. Itu juga bisa kita lakukan untuk menggentarkan pemerintah itu. Begitu. Mungkin itu rekan Suster. Iya luar biasa ini pendapatnya, ini dua-duanya aktivis sejati bener-bener. Sangat luar biasa. Karena memang ya kalau tidak dikupingi dari bawah ya mereka nggak mau dengar, dipanggil Tuhan aja nggak mau. Contohnya ya ketika ada azan sewangel wis semoyo terus. Itulah realitas ya sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi ya terkait dengan ini. Saya pengen ngerti pengalamannya untuk kedua narasumber kita, baik ketua PC PMII maupun ketua PC IPENU Kabupaten Lamongan. Untuk yang pertama mungkin dari ketua PC IPENU dulu Kabupaten Lamongan, bagaimana sih pengalamannya selama menjabat sebagai ketua PC IPENU, suka dan dukanya itu seperti apa? Apalagi ini di saat pandemi seperti saat ini. Nah itu bagaimana? Ya. Monggo ya. Ini menjadi ketua PC ya? Iya menjadi ketua PC. Alhamdulillah mau 6 bulan perjalanan iya, menjadi di periode inilah. Enggak, saya sendiri juga yang berjalan banyak sekali teman-teman dari pimpinan cabang ya kan. Dan alhamdulillah juga belum bisa pelantikan ya kan. Sudah mau 6 bulan ini. Tapi insya Allah dari kami target sebelum 1 semester ini kita sudah pelantikan. Lah memang situasi PPKM ini, bahkan konferensi yang kemarin kita laksanakan di pimpinan cabang itu pun hanya terbatas 1 hari 1 malam yang bisa kita laksanakan lah. Tapi tentunya hal ini tidak mengendorkan semangat dari pimpinan teman-teman di PC ya kan. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari rutinan. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah melaksanakan raker ya kan. Bahkan kami juga menginstruksikan ke seluruh pimpinan cabang ya kan, melalui pertemuan secara online juga di Zoom ya kan. Alhamdulillah rekan Sultan juga pas gak ikut kayaknya itu. Wah, perlu dikasih ya, teguran nih rekan Sultan. Kita menginstruksikan kepada seluruh pimpinan bahwasanya PPKM ini yang kita yang dibatasi cuma fisik kita, media kita, jaringan kita, kemudian hati kita ya kan. Iya, nggak ada penghalang ya kan. Semuanya masih bisa terkoneksi dengan lancar. Saya berpesan kepada teman-teman semuanya bahwasanya walaupun PPKM jangan sampai roda organisasi kita berhenti ya kan. Betul. Apalagi IPENU ini menaungi pelajar, anggotanya sangat banyak sekali. Kemarin kita melaksanakan sensus atau melaksanakan pendataan KTA. Tahap pertama itu kita sudah mendata sekitar 7.000 pelajar. Itu baru di tingkatan PAC dan beberapa band ranting, belum secara masif lah. Artinya yang menggandoli istilahnya itu IPENU ini menaungi banyak sekali pelajar ya kan. Juga PMI juga. Kalau organisasi ini berhenti ya efeknya ke pelajar-pelajar, kaderisasi akan berhenti dan lain sebagainya ya kan. Oleh karena itu IPENU menganggap pandemi ini bukan sebagai masalah tapi sebagai tantangan yang mana inovasi akan tetap kita lakukan. Seperti ini kan inovasi dalam media dakwah katakanlah ya, ini seperti dakwah maupun kaderisasi dan lain sebagainya. Ini merupakan inovasi yang inovasi gak harus benar-benar baru, tapi inovasi juga bisa kita tiru ya kan. Ada sebuah metode inovasi yakni ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu juga merupakan inovasi ya kan. Ya mungkin itulah. Jadi pandemi ini kalau rekan Sutris, rekan Sultan karo Laili kok alasan, wah PPKM rek gak oleh lah. Iku alasan tok iku ya kan. Alasan. Iya. Jadi
banyak sekali cara yang bisa kita lakukan di era pandemi ya kan. Lek gak ngene aku teke gak gelem dijak mikir. Iya, kapan mana ya? Nah ya kawan mana gitu. Mungkin itu dulu rekan. Ya, karena pandemi ini memang apa ya, berturut-turut berapa tahun? Setahun lebih nih, Rekan hampir 2 Sutris tahun. tahu. Iya. Kapan pandemi ini berakhir? Nggak tahu sampai kapan. Nah, kalau nggak tahu ya nggak usah ditunggu, langsung saja kita cari Los inovasi. pokoknya. Tapi tetap kita Patuhi harus mentaati prokes. prokes dan pemerintah. Iya, benar, luar biasa ini. Selanjutnya untuk sahabat Rajul, ini juga belum lama menjadi ketua PC PMII. Ini kita tanya juga ini pengalamannya. Meskipun belum lama juga harus kita tanya. Seperti itu. Monggo Cak, bagaimana? Kira-kira ini pengalaman yang bagaimana yang perlu saya jawab? Iya, pengalaman menyenangkan dan menyedihkan lah. Menyedihkannya juga nggak apa-apa Oh disampaikan ya, kok. terima kasih. Jadi saya terhitung sejak 31 Juni itu kan terpilih. Iya. Lah ini baru berjalan Berapa? 1 bulan setengah? 19, berarti masih 19 hari lah. Oh, Masih iya, iya. 19 hari terpilih dan masih menyusun kerangka-kerangka yang masih kurang dan alhamdulillah sudah selesai. Cuma di situ yang hari ini menjadi problem tersendiri itu saya kira bukan masalah apa-apa sih. Tapi memang pandemi ini sangat berpengaruh besar. Tapi benar yang disampaikan oleh sahabat Hasan bahwa ketika kita berhenti di wilayah pandemi, maka seluruh kegiatan, seluruh aktivitas kaderisasi yang nantinya akan kita rencanakan, yang nantinya akan kita jalankan, di situ akan juga berhenti. Maka dari itu, kalau saya secara pribadi hari ini ngomong konsep besar PMII Kabupaten Lamongan ini, kalau saya secara pribadi bagaimana mengatasi kaderisasi yang mungkin dulunya itu secara formulasi mungkin dilaksanakan secara offline, terus kemudian untuk saat ini dilaksanakan secara online. Tapi di situ yang saya khawatirkan, ini saya mempunyai kekhawatiran bahwa ketika sahabat-sahabat atau rekan-rekan secara keseluruhan ini tidak, ketika ngomong kaderisasi tidak dipertemukan atau tidak bertatap secara langsung, ini akan mengakibatkan moral dari sahabat-sahabat itu kurang tertata. Kalau hanya kaderisasi secara online terus itu akan kurang tertata, sehingga mindset dari sahabat-sahabat itu atau dari rekan-rekan itu nantinya akan kurang rasa semangat dan lain-lain. Karena beda. Kita kalau tadi semisal secara Zoom di rumah nggak bisa kayak gini. Tidur aku Mas. Iya. Kan pasti kita tahu karakter, kemudian kita tahu ternyata cara memecahkan suasana, kemudian bertatap muka, berkenal, itu kan salah satu media pembelajaran yang utama ketika ngomong kaderisasi. Maka saya katakan bahwa kaderisasi online ini memang harus benar-benar dikaji betul dan membuat formulasi-formulasi yang bagus ketika memang itu dilaksanakan secara online. Kira-kira begitulah. Iya, Pak karena Sutrisno sekarang ini online semua. Sudah sangat bingung, rapat online, sekolah online, kuliah pun online. Selama tiga orang makan online. Iya, pokoknya Iya, makan tumbas online. makmil lah online. Tapi kalau makan ya tetap itu. Makannya tetap. Iya, karena memang kalau kita ya memahami ini sebagai entah itu cobaan atau anggaplah ini sebagai tantangan lah. Tantangan, Iya, betul, tantangan bagi kita tantangan. semua kan. Kita harus mau berubah. Jadi kita nggak bisa stagnan di satu tempat saja kalau pengen maju. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ini jawaban-jawaban dari sahabat Rajul dan rekan Hasan ini. Oke, yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ini aku mau tahu ini pesan untuk generasi muda. Nah, ini pesan untuk generasi muda terkhusus kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, bagi pemirsa semua yang ada di rumah, nah ini ada pesan dari Ketua PC PMII Kabupaten Lamongan dan pesan dari Ketua PC Penuh Kabupaten Lamongan ini seperti apa? Ya, pengen tahu.
Mungkin dari rekan Hasan terlebih dahulu lah pesannya. Iya, terima kasih. Kepada seluruh kader-kader NU ya kan, nggak hanya IPNU juga PMII, era-era pandemi ini khususnya, ini ayo, ini kita jadikan sebagai pintu masuk ke inovasi-inovasi selanjutnya. Di NU ini mungkin yang banyak itu kita itu lebih sering disuguhi dalam menjaga tradisi seperti tahlilan, dibaan. Iya, memang itu penting ya kan. Tapi di samping itu kita juga harus mencari sebuah cara-cara baru dalam berjuang, dalam berorganisasi agar kita itu enggak ketinggalan dengan organisasi-organisasi lain kan. Untuk itu kepada kader-kader NU, di lain kita menjaga tradisi, kita juga harus tetap mencari hal-hal baru yang mana nanti akan mempermudah kita dalam melaksanakan perjuangan-perjuangan dalam menjaga Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ya kan. Dan juga saya juga berpesan kepada kader IPNU maupun kader PMI ya kan, ketua PJ-nya saja ini akor ya kan, berkolaborasi lah kita di tingkatan PJ. Saya harap semua kader-kader, ya memang banyak sekali rekan sahabat Rojul, kader-kader IPNU juga kader-kader PMI ya kan, aktif di komisariat, kemudian kembali di rumahnya aktif di PAC maupun ranting ya kan. Untuk itu antara IPNU dan PMI marilah kita berkolaborasi. Intinya NU ini didirikan itu sama semuanya, yakni menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ditambahi An-Nahdiyah karena sekarang banyak sekali yang mengakui Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya kan. Untuk itu ayo berkolaborasi, sekarang sudah eranya berkolaborasi untuk melahirkan sebuah inovasi-inovasi baru untuk kemaslahatan umat. Luar biasa ini. Jadi ini kita harus kolaborasi baik dari sahabat-sahabat PMI maupun rekan dan rekan kita IPNU, IPPNU, karena sekarang bukan eranya untuk saingan, tapi kita harus berkolaborasi. Betul. Dan pesan ini dari rekan Hasan Asy'ari, kita harus mencari hal-hal baru. Karena kalau nggak mencari hal baru kita akan ketinggalan gitu ya. Betul, ketinggalan. Generasi NU harus seperti itu. Jangan kok mager, malas gerak di rumah. Ning omah tok cetan karo gendane. Waduh. Wes gak kreatif. Gak solutif blas pokoknya. Wala mutu wala Yahya. Tidak bermutu malah ngentekno biaya. Oke. Nah, ini untuk pesan dari sahabat Rajul sendiri seperti apa untuk kaum generasi muda NU ini? Wah, ini. Iya. Saya sebenarnya tidak berani berpesan. Ya, ini bukan pesan terakhir, tenang Cak. Karena bagaimanapun juga saya juga masih muda. Kita sama-sama lah. Sama-sama masih muda. Meskipun memang posisi saya saat ini kan ngomong di wilayah mahasiswa dan rekan-rekan di wilayah pelajar. Tapi bukan berarti saya di sini itu merasa lebih tinggi daripada rekan-rekan. Kita di sini sama-sama belajar bahwa kebodohan-kebodohan itu harus benar-benar kita perangi lewat interaksi, lewat diskusi, lewat hal-hal semacam ini. Saya rasa kolaborasi memang hari ini sangat dibutuhkan, bukan ngomong era kompetisi, terkhusus bagi warga Nahdlatul Ulama tersendiri, bahwa kita sebenarnya sudah tersistematis dimulai dari pelajar sampai ke mahasiswa, sampai ke yang tingkat lebih tinggi sampai ke PBNU, kita itu sebenarnya sudah tersistematis. Tapi bagaimana di situ kita mampu untuk memaksimalkan secara keseluruhan. Ngomong dalam konteks pelajar harus bagaimana, ngomong dalam konteks mahasiswa pergerakan harus bagaimana, ngomong pemuda Ansor harus bagaimana. Lah di situ bagaimana kita mampu untuk mendeskripsikan sesuai job deskripsi kita masing-masing. Jadi ketika kita posisi pelajar, ya kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Terus kemudian begitupun juga dengan saya di pergerakan, saya juga harus sesuai dengan job di saya. Begitupun juga yang lebih tinggi dari saya. Kira-kira begitulah. Ya, semua punya porsi masing-masing lah. Ya, sing bagian tinggi ya nang ngurusi iku, bagian ngene ngurusi ngene. Jadi seperti itu ya. Ini sangat luar biasa sekali ya untuk teman-teman terutama generasi muda NU.
pesan dari orang nomor 1 di Kabupaten Lamongan, terutama nomor di siji bupati. Iya. Orang nomor 1 di IPENU dan PMI luar biasa. Sudah bisa hadir di podcast PAC IPENU IPPNU Kecamatan Mantub. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin itu sharing-sharing kita pada hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, dan ini mungkin terakhir ya. Terakhir mungkin kita jargon bareng. Kalau saya bilang mantap, kita sama-sama mantap, ngerti nggih? Itu siapa yang menemukan Tagline jargonnya? Tagline-nya siapa? Oh, tagline-nya rekan Sultan. Rekan Sultan. Yang penting jangan baperan lah. Ya, ya. Pokoknya mantap. Gitu ya. Pakai gini, Pak. Oh iya, jelas mantap pokoknya. Saya yang komando nggih. Ya. Oke. Mantap. Mantap. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.